Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Purba, NIM 2007951 dari kelas 3A PGSD Penjas. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil dari presentasi teman-teman saya yang telah kita laksanakan kemarin, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan. Perkembangan adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan adanya perubahan struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup ditinjau dari kemampuan geraknya. Dapat disimpulkan pula bahwa perkembangan merupakan pertambahan keahlian dalam struktur serta guna organ tubuh untuk menjadi ke pola yang lebih matang lagi. Selanjutnya yaitu prinsip perubahan sepanjang hayat dan periode perkembangan. Kita sebagai seorang individu manusia, kita terus mengalami perubahan sepanjang waktu, di mana periode-periodenya sendiri dapat kita lihat dari awal berbentuk janin dalam kandungan, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita menjadi seorang bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kemudian kita meninggal. Itu merupakan sebuah siklus dari seorang manusia, di mana dari siklus itu kita mengalami berbagai banyak perkembangan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita menuju kesempurnaan manusia yang sebenarnya dalam bentuk fisik maupun emosional. Begitu pula dalam perkembangan gerak. Sama halnya seperti dalam kandungan, kita hanya bisa menendang dinding rahim ibu kita. Kemudian kita lahir ke dunia, kita mulai bisa menangis. Kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Kemudian setelah kita beberapa tahun, kita bisa berjalan, kita bisa merangkak. Kemudian setelah itu kita berbicara, kemudian kita bisa berjalan, berlari. Itu merupakan sebuah proses di mana gerak itu menuju kesempurnaan. Sampai pada akhirnya kita dewasa, kita dapat mengatur gerakan kita menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan gerakan yang kita lakukan. Disitulah dapat kita mengetahui bahwa gerakan yang telah kita lakukan itu sudah mencapai kesempurnaan. Di sini saya menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama yaitu hereditas, di mana hereditas ini merupakan faktor genetik. Yang kedua yaitu naturation, di mana ini merupakan sebuah perubahan manusia secara terus-menerus mengalami kesiapan secara fungsional. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan ini juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia. Dalam kondisi lingkungan ini saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama itu keluarga atau family, di mana tentu kita mengetahui bahwa seorang anak ketika dilahirkan, yang menjadi guru pertama mereka adalah orang tua di keluarga itu sendiri dan orang-orang yang ada dalam keluarga. Makanya itu sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua yaitu sekolah, di mana melalui sekolah ini juga anak dapat mempelajari hal-hal yang tidak didapatkan dari rumah, yang tidak diajarkan oleh orang tua, khususnya untuk masa depannya dalam bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu publik atau masyarakat, di mana ketika anak terjun langsung ke masyarakat, mereka akan melihat apa yang tidak mereka dapatkan dari orang tua, baik itu apa yang tidak mereka dapatkan dari rumah. Itu semua akan membentuk mental, akan membentuk emosional seorang anak dalam perkembangannya. Faktor tersebut sangat-sangat berpengaruh untuk anak. Berdasarkan perkembangan pertumbuhan yang telah saya dengarkan kemarin, saya dapat menyimpulkan bahwa faktor pertumbuhan dan perkembangan itu harus sejalan, harus beriringan,
Tidak ada yang boleh tertinggal satupun agar seorang anak atau individu itu dapat mencapai kesempurnaannya dengan baik. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya Caroline Purba mengucapkan terima kasih.